Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan akhir running 034, jurusan Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 9 Statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial Statistika 2 modul 1 tentang estimasi parameter dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Baik, di sini terdapat soal untuk shift 2, yaitu untuk soal yang pertama, seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita terlebih dahulu menentukan jenis estimasi parameternya. Karena pada soal terdapat 20 pelanggan, yang artinya N-nya itu kurang dari 30, dan simpangan baku populasinya tidak diketahui, serta yang digunakan adalah simpangan baku sampel. Maka soal nomor satu ini termasuk ke dalam estimasi rata-rata sampel kecil. Baik, kita akan menyelesaikan soal nomor satu ini dengan menggunakan RStudio terlebih dahulu. Ini untuk tampilan awal dari software RStudio, lalu kita pilih File, kita klik New Project. Di sini kita pilih yang Existing Directory. Di sini akan ditampilkan untuk file RStudio ini nantinya akan disimpan di folder mana. Misalnya di sini disimpan di folder Statistika 2. Lalu kita klik Create Project, maka tampilan dari RStudio-nya akan seperti awal lagi. Nah, untuk dapat menuliskan codingannya, kita klik RScript. Maka di sini kita bisa langsung input kode programnya. Untuk soal nomor satu, kita gunakan sintaks sebagai berikut. Dari soal nomor satu ini diketahui untuk rata-rata sampelnya itu 35 menit, lalu untuk standar deviasinya itu 4 menit, untuk ukuran sampelnya itu 20 pelanggan. Selanjutnya, karena di soal disebutkan untuk interval kepercayaannya itu 99%, maka alfanya itu 1 dikurangi 0,99, yaitu 0,01. Selanjutnya, untuk derajat kebebasan yang ditandai dengan sintak DF, atau degree of freedom, karena kan di sini N-nya itu kurang dari 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui, maka digunakan distribusi T untuk menghitung interval kepercayaan rata-rata populasi, di mana untuk rumusnya itu adalah N dikurangi 1. Jadi, untuk derajat kebebasannya itu 20 dikurangi 1, yaitu 19. Selanjutnya, kita menentukan nilai T kritis untuk alfa per 2 sama dengan 0,005 dengan DF-nya itu 19. Kita gunakan sintak IT untuk mencari nilai T tabel. Lalu untuk alfa per 2 ini digunakan karena interval kepercayaan bersifat dua sisi. Jadi 0,01 dibagi 2 yaitu 0,005. Selanjutnya, kita menghitung standar error yang dimana menunjukkan perkiraan kesalahan rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi dengan sintak berikut. Kemudian, kita menghitung batas interval kepercayaan, di mana untuk lower bound ini adalah batas bawah interval, dan untuk upper bound ini adalah batas atas interval. Nah, tahap terakhir kita akan menampilkan hasil dengan menggunakan sintak cat yang akan mencetak hasil ke layar, dan program akan menampilkan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Lalu, jika sudah, kita klik Run. Nah, diperoleh hasilnya yaitu dengan tingkat kepercayaan 99%, rata-rata waktu pelayanan pelanggan pada populasi diperkirakan berada antara 32,44 menit atau 33 menit sampai 37,56 menit atau 38 menit. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal nomor satu ini dengan menggunakan software Minitab.
Nah, ini untuk tampilan awal dari software Minitab. Pertama, kita pilih Start, lalu kita pilih yang Basic Statistik, dan kita pilih yang satu Mean Simple T-Distribution. Lalu kita input datanya, kita pilih yang Summarize Data. Di sini untuk simple size-nya itu 20, atau ukuran sampelnya itu 20. Lalu untuk rata-ratanya itu 35, dan standar deviasinya itu 4. Selanjutnya, kita klik option. Pada bagian confidence level-nya, ubah menjadi 99%, sesuai yang diminta pada soal. Lalu klik OK, maka diperoleh hasilnya pada interval kepercayaan 99% untuk rata-rata populasi berada antara 32,44 atau 35 menit sampai 37,56 atau 38 menit. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 99%, rata-rata populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut. Hasil ini tentunya sama dengan yang ditampilkan oleh software RStudio. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 50 pengguna sepeda motor, terdapat 210 orang yang memilih parkir berbayar. Dari 450 pengguna mobil, terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Nah, tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Nah, untuk soal kedua ini termasuk estimasi interval selisih dua proporsi, karena pada soal dibandingkan proporsi dua kelompok yang berbeda, yaitu pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu, dengan sintaks sebagai berikut. Pertama, kita masukkan data sampel dari survei, yaitu untuk N1-nya itu 500 pengguna sepeda motor, dan X1-nya itu 210 yang memilih parkir berbayar. Lalu sintak P1 sama dengan X1 dibagi N1 ini digunakan untuk menghitung proporsi pengguna motor yang memilih parkir berbayar. Lalu untuk N2-nya itu 450 pengguna mobil dan X2-nya itu 120 yang memilih parkir berbayar. Dengan sintak P2 sama dengan X2 dibagi N2 digunakan untuk menghitung proporsi pengguna mobil yang memilih parkir berbayar. Lalu untuk alfanya itu 0,05 karena menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, menghitung selisih proporsi sampel dengan menggunakan sintak berikut ini. Lalu dihitung standar error atau SE dari selisih proporsi untuk mengetahui tingkat variasinya dengan sintak ini. Terakhir, dihitung batas bawah dan batas atas interval kepercayaan dengan menggunakan sintak ini. Lalu, untuk hasil akhirnya ditampilkan sebagai interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi antara pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar. Lalu, jika sudah, kita klik Run. Sehingga diperoleh bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih proporsi sebenarnya antara kedua kelompok diperkirakan berada antara 0,0938 atau 9,38% sampai 0,2128 atau 21,28%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengguna sepeda motor yang memilih parkir berbayar lebih tinggi dibandingkan pengguna mobil. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal nomor 2 ini dengan menggunakan software Minitab. Pertama, kita pilih Start, lalu Basic Statistik, dan pilih yang To Proportion. Lalu kita pilih yang Summarize Data, lalu kita input datanya. Untuk sampel 1, number of events-nya itu 210, dan number of trials-nya itu 500.
Sedangkan untuk sampel 2, untuk number of events-nya itu 120, dan number of trials-nya itu 450. Selanjutnya kita klik option. Nah, pada bagian confidence level-nya itu 95%, jadi sudah sesuai. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa proporsi sampel satu atau motor itu 0,42 atau 42% pengguna, dan proporsi sampel 2 atau mobil itu 0,2667 atau sekitar 26,67% pengguna, di mana untuk selisih proporsinya itu 0,1533 sekian, yang artinya proporsi pengguna motor yang memilih parkir berbayar sekitar 15,33%, lebih tinggi dibandingkan pengguna mobil. Nah, dengan interval kepercayaan 95%, diperoleh selisih proporsinya berada antara 0,0938 atau 9,38% sampai 0,2128 atau sekitar 21,28%. Yang artinya hasilnya ini sama dengan yang ditampilkan di software RStudio. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir, yaitu sebanyak 12 karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Hasil penimbangan menunjukkan simpangan baku berat sebesar 0,35 kg. Diasumsikan berat karung beras berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat seluruh karung beras. Nah, soal ini termasuk jenis estimasi variansi dan simpangan baku, karena pada soal diketahui simpangan baku sampel dan diminta menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku. Selain itu, data diasumsikan berdistribusi normal, sehingga estimasi dilakukan menggunakan distribusi chi-square. Nah, pertama, penyelesaiannya dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu, dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Di mana untuk jumlah sampelnya itu 12, simpangan baku sampelnya itu 0,35. Ini untuk menghitung variansi sampel. Jadi 0,35 dikuadratkan. Lalu untuk alfanya itu 0,05 karena menggunakan interval kepercayaan 95%, dan derajat kebebasannya itu atau DF-nya itu adalah 11, dari 12 dikurangi 1 atau N dikurangi 1. Selanjutnya, kita menghitung nilai chi-square dengan sintak ini, yang fungsinya untuk mendapatkan batas bawah dan batas atas dari tabel chi-square. Kemudian, kita menghitung selang kepercayaan variansi dengan sintak ini. Lalu, kita menghitung selang kepercayaan simpangan baku dengan sintak SQRT, yang artinya akar kuadrat karena simpangan baku adalah akar dari variansi. Terakhir, kita akan menampilkan hasil dengan sintak cat untuk mencetak teks dan hasil perhitungan ke layar. Lalu, jika sudah, kita klik Run, maka diperoleh berdasarkan sampel sebanyak 12 data dengan interval kepercayaan 95%. Untuk variansi populasi berada di antara 0,0615 sampai 0,3531, dengan simpangan baku populasinya berada antara 0,2479 sampai 0,5943. Selanjutnya, kita menyelesaikan soal nomor 3 dengan menggunakan Minitab. Pertama, kita pilih Stat, pilih Basic Statistik, lalu pilih opsi 1 Variance. Pertama, kita akan menghitung variansi populasi, maka kita pilih yang Sample Variance. Lalu kita input datanya untuk sampel size-nya itu 12 atau ukuran sampelnya itu 12, dan sampel variansinya itu 0,1225.
yaitu kuadrat dari 0,35. Lalu kita klik option. Nah, pada bagian confidence levelnya itu 95%, sesuai yang diminta pada soal. Karena sudah sesuai, maka kita klik OK. Sehingga diperoleh bahwa berdasarkan 12 sampel dengan simpangan baku 0,35, variansi populasi diperkirakan berada pada 0,061 sampai 0,353 dengan tingkat kepercayaannya itu 95%. Selanjutnya kita akan menghitung untuk simpangan baku. Untuk tahapannya itu sama, stat, basic statistik, satu varian. Di sini kita pilih yang sampel standard deviation. Lalu kita input nilainya, yaitu untuk sampel size-nya itu 12, dan sampel standar deviasinya itu 0,35. Lalu kita klik option. Pada bagian confidence level-nya itu 95% sesuai soal, dan kita klik OK. Sehingga diperoleh bahwa berdasarkan 12 sampel dengan simpangan baku 0,35, simpangan baku populasi diperkirakan berada pada 0,248 sampai 0,594 dengan tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Baik teman-teman, itu penjelasan mengenai ketiga soal terkait estimasi parameter dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Dapat disimpulkan bahwa untuk soal yang pertama, pada interval kepercayaan 99%, untuk rata-rata populasi berada antara 32,44 menit atau 35 menit sampai 37,56 menit atau 38 menit. Untuk soal kedua, yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih proporsi sebenarnya antara kedua kelompok diperkirakan berada antara 9,38% sampai 21,28%. Dan untuk soal yang terakhir, berdasarkan 12 sampel dengan simpangan baku 0,35, simpangan baku populasi diperkirakan berada pada 0,248 sampai 0,594 dengan tingkat kepercayaannya itu 95%, yang dimana hasil kedua software ini sama baik itu di RStudio maupun di Minitab. Baik teman-teman, itu dia penjelasan dari saya terkait tugas mingguan Statistika 2, Modul 1 tentang estimasi parameter. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.